Halo semuanya, Timon ada di sini. Hari ini, saya akan membuat pedang terbesar dalam sejarah channel ini. Jika kamu tertarik, beri like, dan mari kita coba. Well, setelah kami membuat pedang Witcher dari aluminium, dan memoles teknologi peleburan dalam matriks tertutup, saya ingin mencoba melakukan sesuatu yang lebih rumit. Saat saya melihat pedang yang akan saya buat hari ini, saya terpesona guys. Begitu besar dalam cerita aslinya, hanya satu orang yang mampu mengangkatnya. Apalagi mengayunkannya. Kami mempelajari tata letaknya dan mulai menggambarnya. Dalam aslinya, setidaknya harus 180 cm. Tapi saya tidak punya cukup logam untuk itu. Jadi saya harus menguranginya menjadi 1,5 meter saja. Dan sementara kami memotongnya, saya berpikir bagaimana saya akan mengayunkannya. Meskipun saya membuatnya dari aluminium, berat pedang setidaknya harus 17 kilo. Kami baru saja selesai memotong pedang dari bilet kayu dan saya akan memberitahumu. Meski terbuat dari kayu lapis ringan, itu sudah sangat berat guys. Saya suka dengan keseimbangannya. Ia diasah untuk gerakan memotong, seperti kapak, dan mungkin tidak realistis untuk memotongnya. Selanjutnya, perlu diasah dengan menghaluskan semua sudut. Dan dengan pemotong fries, kami akan menyiapkan bevel untuk tepi mata pisau. Model kayu ini akan bertindak sebagai matriks masa depan dalam komposisi khusus, di mana kami akan menuangkan logam cair kami. Tapi, agar tercetak dengan baik, itu perlu ditutup dengan tanah. Maka tidak akan ada gerenda dan dapat dengan mudah dikeluarkan dari cetakan. Di anime, kami melihat bulatan yang menonjol ini. Ini seperti crossguard guys. Seperti yang saya pahami, pedang dilekatkan dengan benda-benda ini di belakang. Well, kami akan menyiapkannya. Kemudian, kita akan mengebor lubang, sehingga kita bisa memotongnya dengan gergaji fret. Selanjutnya, kami akan memolesnya dan merekatkannya ke tempat yang seharusnya. Sekarang, pedang itu terlihat seperti yang asli guys. Ya, setidaknya itu salinan persis dari pembunuh naga. Sejauh ini, amazing. Kami membuat pedang dari dua bagian untuk mencapnya dengan benar. Pertama, kami menaburkan bedak bayi agar komposisinya tidak menempel pada pedang kami. Nah, selanjutnya, kita mulai mengisinya dengan komposisi khusus yang akan kita utak-atik ke dalam pori-pori benda kerja. Komposisi ini akan dipadatkan, dikeringkan, dan kita akan mendapatkan setengah dari bentuk pedang. Lalu balikan. Nah, seperti yang kamu lihat, kami punya setengah dari cetakan masa depan untuk logam cair. Mari kita tutupi bagian atas dengan paruh kedua pedang, dan sekarang kamu bisa memadatkan paruh kedua cetakan. Well, sepertinya semuanya sudah siap guys. Mari kita buka dan lihat hasilnya. Ya, semuanya ternyata baik-baik saja ya. Untuk itu kita akan mengebor 2 skrup ke dalamnya. Tapi ada masalah. Benda ini tidak bisa dihilangkan, meski sudah dicat, karena kami mengekspos mereka secara berlebihan dan kami harus menggalinya. Singkatnya, meskipun dengan susah payah, kami tetap mengeluarkannya dan tidak ada yang rusak. Cetakannya sangat besar guys, 20 kilo aluminium cair akan dituangkan ke sana sekaligus. Dan ini adalah pertama kalinya dalam sejarah channel ini. Nah, kami akan mengebor lubang, di mana kami akan mengisi semuanya. Dan juga kami mengebor banyak lubang di crossguard dan di pegangan. Dan di dasar mata pisau. Sehingga logam mengurangi tekanan ke dalam cetakan. Kami juga akan mengecat dengan cat anti lengket agar kelebihan pasir tidak masuk ke dalam logam dan tidak membuat pori-pori di dalam pedang di sana. Nah, karena catnya sudah tercampur dengan alkohol, kita akan membakarnya agar menjadi halus dan sempurna. Guys, semua persiapan telah dilakukan dan kami mulai melakukan casting. Mari kita merakit cetakan kita. By the way, ini sangat berat guys. Masing-masing setengahnya punya berat 40 kilo. Kamu lihat? Kami akan menuangkan aluminium ke dalam lubang ini, dan uap akan dikeluarkan dari lubang yang lain. Dan juga karena akan ada banyak logam, saya khawatir itu akan mengangkat bilet, dan kami menekannya dengan semua yang kami temukan. Bahkan dengan palutor. Alright, kompor kami menyala, dan kami sudah mulai melelehkan aluminium. Akan ada banyak guys. Kami membuat tigu yang diperbesar 20 kilo, dan satu-satunya yang tersisa adalah menghilangkan lapisan oksida. Soalnya logam itu seperti cermin. Mari kita pakai perlindungan pandai besi kita. Sekarang yang utama adalah mengangkatnya. Hati-hati. Astaga, rempong banget guys.
Mari kita mulai. Yes, teman-teman, seperti yang kamu lihat, tidak ada cukup logam. Itulah yang saya katakan. Dan untuk melakukan sesuatu, kita harus melakukannya beberapa kali, karena kegagalan di belakang layar. Seperti yang kamu lihat, semuanya sudah dibanjiri dari atas, dan karena kami membuat tigu lagi, sudah ditambah 5 kg di belakang layar. Kali ini kami punya cukup logam, tapi hampir ujung ke ujung. Dan mari kita buka. Well, sebenarnya banyak upaya di belakang layar, dan 2 minggu kerja, ada hasil seperti itu. Perasaan kemenangan yang luar biasa, karena kami bisa melakukannya guys. So, dukung kami dengan like, karena itu sangat sulit. Sekarang akan ada proses pemolesan yang lama. Biletnya besar, paling besar di antara yang kami jual. Nah, mari kita mulai memoles. Pertama, dengan gerenda cakram, kami akan membuat sudut ke mata pisau. Nah, kemudian kami akan menumpuk semua penyimpangan dengan mesin pemoles. Selanjutnya, kami dapat mengasah bilah dan sudah memoles logam. Ini adalah pekerjaan yang sangat panjang dan butuh waktu sekitar 5 jam. Pedang itu berat, guys. Dan baru setelah itu, kami akan melanjutkan ke pegangan dan crossguard. Kamu lihat kan, ada lekukan di tengah bilahnya? Ini seperti sisik ikan, seperti aslinya guys. Di belakang layar, kami membuatnya tepat di matriks, sehingga kami tidak perlu menggerendanya dengan bor gigi. Dan ini akan mempersingkat seluruh hari kerja bagi kami, karena ini adalah pekerjaan yang sangat melelahkan. Setelah mengecat, kamu tidak akan bisa membedakan dari aslinya. Akibatnya, tetap menyelesaikan guard dengan bor gigi. Nah, bagian terakhir adalah menghitamkan logam seperti pada aslinya. Kami memoles semua kelebihan cat. Guys, ini seperti yang asli. Dan yang juga berpikir seperti itu, kamu bisa memberi like. Ya, jika tidak terlihat seperti itu, kamu juga bisa memberi dislike jika tak setuju. Dan sekarang akhirnya kita akan menyelesaikan pegangan dengan kulit hitam. Wah, inilah hasil kerja selama 2 minggu guys. Ini adalah hal yang paling kuat yang pernah saya lakukan. Sangat berat, saya hampir tidak bisa mengangkatnya dan tidak realistis untuk mengayunkannya. Saya hanya tidak bisa mengerti bagaimana Best dari anime bisa menggerakkannya. Dia bahkan punya versi besi dan setidaknya 2,5 kali lebih berat. Dan pedangnya mungkin masih lebih berat 30% dari milikku. Baiklah, biarkan saya menunjukkan padamu apa yang bisa dilakukan pedang ini. Untuk memulainya, saya hanya ingin menunjukkan dalam tindakan. Maka, kamu akan mengerti mengapa saya memulai dengan labu. Kamu telah melihat segalanya. Dan kemudian, pedang ini melakukan segalanya dengan sendirinya. Misalnya, memotong kayu bakar seperti kapak asli. Dan itu aluminium, guys. Dan inilah contoh keren lainnya untukmu. Tulang ini saya beli di pasar. Tulang paling tebal yang bisa saya temukan. Bahkan, kapak tidak bisa memotongnya. Tapi tidak dengan pedang ini. Sangat berat, sehingga ia beraksi seperti golok. Pedang itu ternyata sangat keren guys. Jika kamu juga berpikir demikian, berikan like. Pastikan untuk berlangganan dan klik tombol loncengnya. Jika tidak, YouTube tidak akan menampilkan video baruku pada kalian. Dan itu saja untuk hari ini guys. Sampai jumpa.